Shalom. Shalom. Semuanya shalom. Selamat pagi, puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh sama-sama berkumpul di tempat ini. Kita mau melayani Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan. Haleluya Yesus. Mari semuanya kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh sama-sama berkumpul ya Tuhan. Pada saat ini kami mau memuji, kami mau menyembah-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau hadir Tuhan pada saat kami beribadah nanti ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan kami bisa merasakan lawatan-Mu, kami bisa merasakan hadir-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Pimpin Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir nanti ya Tuhan. Dengan segala kuasa iblis Tuhan Kau hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan buka Tuhan ibadah kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Mari naikkan penyembahan-Mu kepada Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Amin, 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 amin. Kami percaya Tuhan pertolongan-Mu Tuhan. Kau berikan Tuhan tepat pada waktunya ya Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Mari dengan iman kita naikkan pujian ini. Betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Amin, 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 amin Tuhan, amin Yesus. Tuhan, Kau sungguh besar. Karya-Mu sungguh ajaib, amin. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib, amin. Tuhan, Kau sungguh besar. Karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, amin. Selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu, amin. Kami mengagumi Kau, Tuhan, Kau sungguh besar. Karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, amin. Selalu dan
Saya naikkan pujian ini dari Allah. Haleluya Yesus. Tuhan kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada tinggal ku berkagumi. Kau ajaib, sungguh ajaib. Tuhan kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada tinggal ku berkagumi. Sungguh kau ajaib, kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesona-Ku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Hatimu selalu bersyukur. Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesona-Ku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Amin. Jangan hilang. Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesona-Ku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Dengan lembut ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesona-Ku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau selalu berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesona-Ku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan
Yesus
tanganmu Tuhan tidak pernah gagal Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami selalu pegang ya Tuhan janji-janjimu ya Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan mempunyai Allah Bapa yang dahsyat seperti-Mu ya Tuhan. Mari semua katakan amin. Haleluya. Semuanya merasa sukacita, amin. Kayaknya belum semuanya. Semuanya merasa sukacita, amin. Amin. Mari semuanya merasa sukacita, boleh kasih salam kanan kirinya. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Kita berserukan namanya, haleluya Tuhan. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan, nyanyi, mari serukan. Mari serukan, hey serukan, hey bahwa Yesus Raja. Oh mari serukan, hey serukan, hey bahwa Yesus Raja. Mari serukan, hey serukan, hey bahwa Yesus Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembahnya. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi
serukan, hey serukan, hey bahwa Yesus telah datang. Mari rayakan dan nyanyi, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, mari rayakan dan nyanyi, mari rayakan, mari rayakan, mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Haleluya, haleluya Tuhan. Kau siapkan hati kita Tuhan. Kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Amin, 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 amin Tuhan. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia bilang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang aku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan jalannya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Haleluya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia bilang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan jalannya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Yesus
Yesus menjauh lebih dari yang kuasa. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku pernah lihat Dia jadikan semua. Ku pernah lihat Dia jadikan semua. Ku pernah lihat Dia jadikan semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami semua. Saat ini Tuhan, kami syukur kami dalam Tuhan, ucap syukur kasih buat penyertaan kehidupan kami. Kami boleh ada sampai saat ini karena anugerah-Mu Tuhan, cinta kasih-Mu, kasih karunia-Mu hidupkan kami. Nah, di saat ini Tuhan, kami mendengarkan pecahan firman-Mu, kiranya Engkau urapi hamba-Mu Tuhan, yang akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikanlah pengetahuan yang lebih lagi baginya Tuhan, untuk memberikan kami Tuhan firman-Mu yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih di sorga. Tetapi sebelumnya Tuhan, kami akan memberikan persembahan untuk perluasan pekerjaan-Mu teman-teman dunia ini. Kiranya besar kecil Ibu pemberian persembahan kami boleh menjadi berkat bagi tempat ini dan bagi banyak orang. Terima kasih besar dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Coba dulu bersama. Orang yang takut padaku, berbahagialah orang yang setia padaku, yang akan menikmati pujian dan aku hari ini, esok dan selamanya. Curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidup. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Terima kasih buat segala sudah memberikan korban persembahan. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Kemah. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Atas anugerah Tuhan buat kita bisa beribadah bersama. Nah, saudara, minggu depan kita sudah Natal di Bandigole ya, Natal bersama kita. Jadi saudara memaklumi masih di ruangan-ruangan ini banyak properti Natal yang masih ditaruh-taruh begitu ya. Kalau saya lihat di ruang doa, saya masuk tadi, oh ini mereka baru selesai doa, tapi ruangannya mau cat. Karena propertinya mereka cat. Ya oke, saudara, mari saya fokuskan saudara untuk membaca Alkitab terlebih dahulu. Saudara, dalam Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 11. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri, di lantai bawah juga bangkit berdiri. Seperti saya katakan, saudara, di bulan Desember ini saya sudah taruhkan topik tentang Natal ya saudara. Sehingga
saya menyampaikan terus mengenai khotbah-khotbah saya ini mengenai Natal. Mari kita baca ayat 8 sampai ayat 11 saja. Ayat 8 sampai 11, ayat 8 surah 9 ya. Gembala-gembala di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Amin. Tuhan berkati, silakan duduk kembali. Ya saudara, pagi hari ini saudara, kita akan bicara saudara mengenai Natal adalah peristiwa di mana manusia itu datang mencari sang juru selamat. Nah saudara, juru selamat ini saudara pada abad pertama bagi orang Israel, ingat ya saudara bahwa konteks juru selamat ini datang bukan kepada orang Indonesia, tetapi datang pada orang Yahudi yang menantikan juru selamat. Tetapi saudara, juru selamat yang dipahami oleh orang Yahudi pada abad awal, saudara, abad pertama dulu, adalah juru selamat Mesias untuk menyelamatkan mereka dari apa ini saudara? Dari Romawi. Karena posisi orang Israel itu adalah di abad pertama, saudara, sebelum abad pertama ya saudara, sudah dikuasai oleh Romawi. Dalam arti kata, mereka itu ada dalam jajahan Romawi. Jadi mereka juga disebut diperbudak oleh Romawi pada waktu itu. Nah sehingga mereka menantikan juru selamat untuk pembebasan dari tawanan Romawi atau perbudakan Romawi atau jajahan Romawi. Tetapi saudara, di dalam ayat ini tidaklah demikian maksudnya. Jadi ketika sang juru selamat ini datang saudara, jadi sebetulnya bagi orang Yahudi ada pemahaman bahwa oh kita sudah ada juru selamat untuk membebaskan kita dari tawanan Romawi. Tetapi ternyata tidak. Saudara, yang dimaksud di sini, saudara, adalah hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah begini, saudara. Jadi tadi saya katakan kita nanti hari Minggu nanti sudah merayakan Natal. Hari ini begitu banyak sekali teman-teman saya juga sudah merayakan Natal. Kemarin Sabtu dari awal, wah kalau dari saudara ke Manado itu bulan November itu sudah Natal mereka. Sudah bikin Natal. Nah, saudara begini ya, saudara. Saudara juga tidak usah bingung begini. Kita ini yang persis di hari apa? Kadang kalau orang begitu, saudara. Memang secara kalender menetapkan kita di tanggal 25 Desember. Tapi maksud saya, saudara, tidak usah kita pasnya di tanggal itu atau bukan ya. Karena memang tidak dicatat dalam Alkitab tanggal 25 Desember, tidak dicatat begitu, saudara. Tetapi begini, saudara. Mari kita lihat Alkitab ini berkata begini. Bagian pertama, coba kita baca. 1, 2, 3. Hari ini telah lahir bagimu apa? Juru selamat. Jadi Yesus lahir hari apa? Apa? Di hari ini. Jadi kalau orang tanya Yesus lahir hari apa? Sudah bilang apa? Hari ini. Jadi kalau orang merayakan Natal di bulan Desember, ya sudah. Nanti dia bisa bilang hari ini. Jadi semua hari bisa merayakan hari Natal, saudara. Oke. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Saudara pahami dulu. Lahir ini, saudara, yang lahir itu adalah manusia Yesus. Makanya kita tidak boleh lepas pada Yesus itu begini, saudara, adalah satu pribadi dua natur. Dia natur Allah, natur manusia. Jangan sampai saudara, kok Tuhan kok lahir? Nah gitu saudara. Tuhan kok lahir? Tidak, saudara. Tuhan itu Yesus ini dalam ketuhanan sudah ada sejak kekekalan, atau saudara pada mulanya kata firman Allah. Kejadian 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 1.
dia sudah ada pada mulanya. Pada mulanya itu kapan? Tidak ada yang tahu. Dia ada dengan adanya, itu Allah. Dan Yesus itu Allah. Tapi saudara, kita lihat bahwa Alkitab ini berkata hari ini telah lahir. Yang lahir apakah Allah? Bukan, manusianya. Tetapi saudara, dia adalah Allah, saudara. Dia adalah Allah yang dimana ketambahan natur manusia, makanya kita sebut satu pribadi dua natur. Karena memang tujuannya adalah untuk menyelamatkan. Lalu saya sudah sampaikan dari Komsel, jelas secara teks menulis menyelamatkannya dari dosa, saudara. Jadi jelas dari dosa. Nah, sebab itu begini, saudara ya. Kalau kita lihat ayat-ayat ini, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan saya katakan bahwa peristiwa 2000 tahun lalu itulah, saudara, orang mencari sang juru selamat. Satu, saya bilang begini, saudara. Satu, orang Israel mencari sang juru selamat untuk menyelamatkan dari Romawi. Tapi itu mereka tidak temukan. Sampai sekarang, saudara, orang Yahudi menantikan juru selamat bagi mereka, yaitu Mesias. Jadi sudah terbagi dua ya Yahudi ini. Ada Yahudi yang sudah percaya juru selamat sudah datang, yaitu Yesus Kristus. Tetapi ada Yahudi yang belum percaya bahwa juru selamat itu sudah datang. Tetapi poin utama, mereka percaya ada juru selamat. Mereka percaya itu Mesias. Ya, itu orang Yahudi ya, terbagi dua di sana. Nah, kita akan lihat begini, saudara. Kalau kita fokus ya, kita tinggalkan yang dinantikan oleh Yahudi yang sebelah, ya, garis kanan lah, sudah kiri dan kanan lah. Kalau yang kiri kita bilang aja sudah percaya Yesus sebagai juru selamat, sudah datang. Kalau yang kanan ini mereka adalah yang sekarang masih menantikan Mesias juru selamat itu. Kita tinggalkan itu. Kita fokus, saudara, bahwa kepada orang-orang Yahudi, termasuk mereka ini adalah gembala-gembala ini, gembala-gembala domba ini, saudara, mereka itu datang mencari ketika malaikat memberitahu bahwa hari ini telah lahir bagimu sang juru selamat. Sehingga mereka datang mencari sang juru selamat itu. Saya bilang tadi bahwa mencari sang juru selamat di sini adalah konteksnya bahwa manusia memang di Alkitab berkata, saudara, manusia itu telah ada di dalam dosa, kan saudara. Jadi ayat coba saya pindah dulu, saudara, Roma 5 ayat 19. Mari baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah. Stop dulu, saudara. Stop dulu di situ supaya saudara bisa klik kenapa, saudara, orang mencari juru selamat. Dan juru selamat dari apa? Ya, saudara, atau Yesus itu mau menyelamatkan dari mana? Nah, itu dikatakan, saudara, dari dosa. Memang kenapa? Karena Alkitab berkata, semua orang telah menjadi orang berdosa. Jadi semenjak Adam dan Hawa, saudara, terus berketurunan sampai kapanpun, semua manusia di muka bumi ini telah menjadi apa, saudara? Orang berdosa. Jadi saudara, kalau orang berdosa tentu tidak bisa masuk surga. Tidak bisa masuk surga kalau orang berdosa. Nah, makanya saudara, ketika orang itu statusnya sudah orang berdosa, jadi saudara punya pemahaman ya, saudara, mau siapapun dia, siapapun pendeta itu, statusnya tetap adalah orang berdosa. Jadi saudara, pendeta butuh juru selamat atau tidak, saudara? Butuh. Semua orang, saudara, butuh juru selamat. Dari dosa. Karena semua sudah berdosa. Makanya ini, saudara, malaikat datang memberitahu kepada para gembala. Bukanlah untuk menyelamatkan mereka dari tentara Romawi, atau tawanan, atau penjajahan Romawi. Tetapi juru selamat dari dosa. Untuk apa Tuhan Yesus seandainya merdekakan mereka dari tawanan Romawi atau jajahan Romawi, tapi kalau masuk neraka? Kan begitu, saudara. Tetapi tentu ini adalah juru selamat yang sangat luar biasa. Karena ada
menyelamatkan dari dosa. Memang kalau orang berdosa, kenapa? Orang berdosa statusnya, Alkitab berkata, bukan. Jadi begini, orang berdosa statusnya bukan nanti akan masuk neraka, bukan. Jadi sekali lagi, kalau orang sudah berdosa, bukan statusnya nanti akan masuk neraka, tetapi justru statusnya sudah di neraka. Iya saudara, itu yang kita bilang. Tinggal tunggu aja saudara. Apa ya saudara? Tinggal tunggu dimasukkan ke dalam neraka begitu. Tapi statusnya sudah. Kalau orang itu berdosa. Nah makanya saudara, inilah saudara yang menjadi sesuatu yang sangat luar biasa bagi kita. Karena Yesus itu yang lahir di Bethlehem, yang diberitakan oleh para gembala melalui para malaikat itu, saudara, hari ini juru selamat bagi engkau sudah lahir. Kamu harus datang pada dia. Para gembala-gembala ini, saudara, gembala-gembala ini datang. Di mana dia lahir? Mereka cari. Di mana dia lahir? Kan mereka begitu. Cari-cari, ternyata ada di Bethlehem. Saudara, kelahiran Yesus ini, Sang Juru Selamat ini, dari sisi tempatnya saudara, itu secara historis atau faktanya pun ada, saudara. Fakta tempatnya ada, makanya saudara, gembala-gembala ini, mereka kan memang, gembala kan bukan gembala sidang ya saudara, ini gembala domba. Gembala domba yang Tuhan kasih tahu pada waktu mereka mengembalakan domba-domba mereka, lahirnya dikasih tahu sudah lahir. Begitu kamu pergi ke sana, makanya Yesus lahir di kandang domba ya saudara. Gimana ya? Enggak, saya mau kasih tahu kandangnya. Cuma nanti begini saja. Saya dulu juga bingung. Saya pikir dulu saudara, kandang Yesus lahir itu kayak kami itu dulu waktu saya di kampung ya. Saya kalau lihat kami di kampung itu kan peliharanya itu babi saudara. Itu babi. Jadi ternak babi, ternak kambing, kandangnya itu mirip begitu. Jadi saya membayangkan, wah kalau lihat kandang babi, kandang kambing, oh Yesus itu lahir di kandang kayak gini. Nah itu dulu sudah. Sementara saya tidak memahami Alkitab ini dalam sebuah konteks. Ini kandangnya domba, bukan kandang domba yang ada di Indonesia atau kandang kambing di Indonesia pakai bambu. Itu kandang yang ada di saudara di Israel sana atau di Bethlehem. Jadi dia kandang itu saudara, mereka itu batu terus mereka bikin kayak gua begitu saudara. Gua begitu, nanti dia ada di dalam. Ya. Dan makanya saudara yang nanti kita yang ke Israel nanti saudara akan berbeda cara pandangnya. Ya, cara pandangnya ketika kita lihat, oh kayak gini ya, beda. Makanya kenapa saudara Kristen ini membuat seperti kita bilang saudara, tur sejarah itu. Jadi sebetulnya intinya hanya untuk apa yang ada di dalam teks, apa yang ada dalam teks Alkitab, secara fakta itu ada tempatnya, kayak gitu saudara. Jadi secara faktanya ada. Ya tidak seperti orang lain yang saudara berkata, oh Yesus itu lahir di bawah pohon ini, nah gitu saudara. Pohonnya di mana daerahnya? Nggak tahu di mana. Nah, kalau kita tentu menceritakan ini, menceritakan tentang bagaimana Yesus lahir itu betul-betul ada secara faktanya ada tempatnya. Kita balik, Yesus lahir ini saudara, di mana sebetulnya malaikat itu memberitahu kepada gembala domba ini untuk mencari Sang Juru Selamat. Mencari Sang Juru Selamat. Karena saudara, mau dia itu saudara? Mau dia gembala domba? Gembala domba ini dia punya status sosial. Status sosial itu paling bawah kalau bagi orang Israel. Jadi ada status sosial paling bawah begitu saudara. Terus menengah, baru ada kastanya agak tinggi. Mereka itu kasta yang tinggi itu biasa kalau sudah di kerja-kerjanya itu orang di Sanhedrin begitu saudara ya, di imam-imam begitu. Nah maksud saya mau jelaskan ini adalah begini saudara. Soal lihat ya, lalu saya menyampaikan tentang orang Majus, dia
dari timur itu, yang kemungkinan bisa dari Persia, kemungkinan bisa dari India, pokoknya dari arah timur sana. Mereka adalah orang-orang yang bisa raja-raja kecil di daerah itu, atau orang yang bekerja dalam kerajaan. Jadi orang yang statusnya sosial tinggi, dan status sosialnya paling rendah. Itu sebetulnya ada maksud Tuhan, saudara. Bahwa sang juru selamat ini tidak menentukan status sosial orang itu untuk selamat. Jadi semua apapun status sosial orang itu, apapun status sosial orang itu, pertama dia harus butuh juru selamat. Dan siapapun dia boleh selamat dalam Yesus. Amin, saudara. Jadi tidak melihat saudara mau seperti kalau mau masuk bait Allah, saudara, masuk bait Allah. Wah, kalau orang-orang yang apa itu, saudara? Sampai orang Majus ini, begini, saudara. Agama Yahudi itu tidak hanya berdarah Yahudi yang ikut agama itu. Jadi ada orang-orang luar, sana kita orang Indonesia, bukan berdarah Yahudi. Terus kita jadi agama Yahudi. Nah, saya bilang lalu itu disebut proselit. Nah itu saudara, tidak boleh masuk ke dalam, saudara. Itu ada orang, ada ruangan dia, kamu cuma boleh di halaman. Ketahuan, itu orang proselit itu. Jadi itu saja sudah diperlihatkan, kamu tuh udah, mau kamu orang kaya atau apapun, minggir. Tidak boleh ada di dekat-dekat orang Yahudi di situ. Tetapi kita lihat, saudara, sang juru selamat melalui Yesus Kristus, tidak ada perbedaan. Mau engkau dari gembala domba, atau engkau sebagai orang Majus yang raja-raja, saudara, bahkan saudara, mau dia orang juga petinggi agama, atau apapun status ekonominya, pertama semua orang butuh juru selamat dan tidak dibedakan oleh Tuhan. Haleluya, saudara. Mau dia gembala domba, Alkitab berkata begini, kamu mau datang pagi, datang siang, datang sore, maksudnya begini. Kamu mau percaya dari masa kecilmu, kamu orang yang percaya ketika sudah dewasa, kamu percaya Yesus ketika sudah saudara sudah oma-oma, opa-opa, saudara, itu saudara sama upahnya. Tuhan tidak bedakan. Hanya beda upahnya adalah ketika engkau bekerja di dalam Tuhan setelah percaya. Ketika apa yang engkau lakukan kepada Tuhan ketika engkau percaya. Tetapi sama statusnya, saudara. Nah, kita balik. Jadi semua orang butuh namanya juru selamat itu. Juru selamat. Sehingga saudara, para gembala-gembala ini datanglah melalui pemberitaan dari malaikat, datang mencari Yesus untuk diselamatkan karena semua orang telah berdosa. Tadi ayat yang ke Roma 5 ayat 19 tadi ya. Sekarang 1 Yohanes 1 ayat 8. 1 Yohanes 1 ayat 8. 1 Yohanes 1 ayat 8. Ya, mari baca bersama-sama. Baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Surah ayat ini bilang begini. Kalau kita atau ada orang berkata, oh saya ini orang tidak berdosa. Kalau ada orang berkata begitu, berarti dia menipu siapa? Diri sendiri, bukan menipu orang lain, sudah. Biasa orang bilang, oh dia nipu orang lain. Tapi kalau dia berkata dia tidak berdosa, dia menipu diri sendiri. Jadi lebih baik, saudara, kita berkata kita orang berdosa. Bilang kiri kanan, kita orang berdosa. Lebih justru saudara, Tuhan berkenan kita bilang begitu daripada bilang kita tidak berdosa. Karena memang sudah apa saudara? Semua manusia itu sudah punya sifat dosa. Ini sifat dosa dari apa saudara? Pertama sifat dosa Adam ya saudara. Itu ada. Baru saudara ada juga begini.
kita perlu sang juru selamat. Sifat dosa Adam bisa dibilang saudara sudah ditebus oleh Tuhan. Jadi itu tidak saudara, tidak menjadi tembok lagi ketika orang percaya Yesus, tidak menjadi tembok untuk dia tidak selamat. Tapi ada sifat dosa saudara yang terus ada, bukan lagi yang punya Adam ya saudara. Karena ada dua sifat dosa Adam, ada sifat dosa bisa dibilang keturunan. Makanya saudara begini, kalau kita lihat anak-anak kita, kenapa ya kita nggak ngajarin yang tidak baik? Tahu-tahu dia sudah lakukan yang tidak baik. Karena sifat dosa itu bisa dapat di keluarga, dia bisa dapat di tempat dia sekolah, dia bisa dapat di tempat dia kuliah. Itu sifat dosa. Jadi manusia punya sifat dosa itu. Jadi tidak ada di antara kita juga tidak ada sifat dosa. Makanya begini saudara, kita semua juga ada satu doa yang saudara berdoa untuk begini, Tuhan supaya tolong sifat-sifat dosa, ya, sifat-sifat dosa yang ada pada saya ini Tuhan patahkan, Tuhan hancurkan Tuhan semua sifat dosa ini. Kita kan kadang-kadang begini, kita tanpa kita sadari kita lihat, loh kok anak-anak kita dari mana ya dia bisa kayak begini? Mungkin bisa dari pergaulan, saudara, sifat dosa itu bisa jadi, begitu. Sehingga kita bisa melihat bahwa, oh ternyata ada sifat dosa begini semua. Jadi manusia tidak bisa lepas dari namanya dosa. Dari ada sifat dosa tidak kelihatan, baru masuk pada ketika ada sifat dosa, dia akan masuk pada tindakan dosa. Jadi ada sifat dosa, baru masuk pada tindakan berdosa. Begitu saudara. Ya. Dosa itu adalah pelanggaran firman Allah ya. Nah, ketika kita lihat begitu saudara, jadi kita harus menyadari bahwa Alkitab berkata bahwa kita itu semua sudah berdosa, dan dikatakan kalau ada di antara kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri sendiri. Atau lebih bahaya lagi saudara, kalau orang itu berkata dia tidak berdosa, sama arti dia berkata begini, saya tidak perlu juru selamat. Makanya saya bilang lebih berbahaya lagi. Padahal Alkitab berkata semua manusia telah berdosa. Jadi dalam posisi ini saudara, semua kita menyadari butuh juru selamat. Sekarang siapa yang bisa menyelamatkan kita? Menyelamatkan ini bukan sekedar begini saudara, oh Tuhan lo menyelamatkan kita, bukan sekedar Tuhan bilang oh kamu selamat, tidak. Jadi menyelamatkan kita dari dosa itu saudara, kalau bahasa lain dikatakan saudara adalah memerdekakan kita. Kenapa disebut memerdekakan? Maksudnya analogi ini digunakan dalam Alkitab saudara, supaya orang Israel pada zaman itu dapat memahami bahwa bagaimana sesuatu negara dimerdekakan, itu dia harus berjuang. Jadi orang Israel kan tadi saya bilang bahwa mereka dalam jajahan Roma. Bagaimana mereka mau menyerang Roma? Sementara Roma ini punya pasukan elit yang luar biasa, punya alat perang yang luar biasa, yang tidak mampu dikalahkan oleh orang Israel. Di zaman itu ya saudara, di zaman abad pertama. Nah sehingga saudara, kalau mereka itu mau keluar dari jajahan Roma, mereka itu harus ada orang, harus ada negara yang bisa tolong. Saudara, tentu tidak ada ya saudara, dalam sistem politik mereka tidak pernah merdeka pada zaman itu, orang Yahudi. Nah maksud Tuhan mau kasih lihat bahwa siapa yang bisa memerdekakan kamu dari dosa? Mesti ada orang yang memerdekakan kamu. Seandainya saya terhadap anak-anak, oh saya mau memerdekakan anak-anak kami dari dosa, tidak bisa, karena saya juga adalah orang berdosa. Jadi dosa tidak bisa memerdekakan orang berdosa, atau sebaliknya anak, saya mau setia sama Tuhan deh, supaya saya merdekakan orang tua saya dari dosa, juga tidak bisa, karena mereka juga orang berdosa. Jadi mesti ada orang yang tidak berdosa harus menyelamatkan, memerdekakan orang berdosa. Siapa orang tidak berdosa? Dan harus orang, itu syaratnya saudara. Harus orang. Dan Alkitab bilang semua orang telah berdosa.
Sementara yang harus memerdekakan orang dari dosa harus orang, harus manusia. Makanya saudara, kalaupun dia manusia, seandainya kita berandai-andai, padahal tidak ada ya saudara, tidak ada. Seandainya ada di luar Yesus ya, seandainya ada, padahal Alkitab bilang sudah semua orang sudah berdosa. Seandainya ada lah, oh ada satu orang tidak berdosa, lah pasti dia begini, loh kalau saya tidak berdosa, saya mau merdekakan, paling dia merdekakan orang tuanya sana gitu, atau kakak adik. Nah itu aja. Mana bisa dia mau merdekakan seantero dunia? Ya kan saudara? Tidak bisa. Nah kenapa Yesus bisa? Makanya dia itu disebut juru selamat. Karena apa saudara? Karena dia itu saudara Allah dan manusia. Harus Allah dan manusia. Makanya Yesus satu pribadi, dua sifat ini, dua natur ini. Satu sisi memang yang menebus itu harus manusia dan tidak boleh berdosa, dan itu adalah Yesus. Dan satu sisi harus Allah. Tidak bisa tidak. Kalau Yesus hanya manusia biasa, tidak bisa dia saudara menebus dosa seantero dunia. Tidak bisa. Makanya saudara, Yesus ini disebut dia Allah dan manusia. Makanya bisa menebus dosa. Nah makanya kembali saudara bahwa dialah sebagai juru selamat. Saya bilang tadi saudara, siapapun saudara, manusia di muka bumi ini yang sudah berdosa ini, saudara butuh juru selamat. Tidak ada orang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Tidak bisa. Mungkin begini ya saudara. Kita baca dulu saudara, Titus 3 ayat 4 sampai 7. Titus 3 ayat 4 sampai 7. Mari kita baca. 1, 2, 3. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia, pada waktu itu terus dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saya akan fokuskan saudara tetap begini. Pada waktu itu dia, Yesus ya, telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Jadi begini saudara, Alkitab mau beritahu pada kita, kan status orang itu sudah berdosa. Terus dia begini, saya mau lakukan perbuatan baik supaya saya selamat. Nah orang kadang-kala berpikir begitu saudara, saya mau lakukan perbuatan baik supaya saya selamat. Saudara, perbuatan baik apapun kata Alkitab, manusia tidak bisa selamat. Sebaik apapun manusia itu lakukan, tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Karena natur awalnya memang sudah berdosa. Manusia cuma butuh satu dosa untuk tidak masuk surga. Jadi dosa itu saudara tidak bisa saudara disucikan oleh perbuatan baik. Tidak bisa. Gimana caranya ilustrasinya ya? Oh gini. Seandainya saya pinjam uang kepada saudara 1 juta. Seandainya minggu ini saya pinjam uang kepada saudara 1 juta. Bulan depan saya pinjam saudara juga 1 juta. Sudah berapa juta? 2 juta. Oh, bulan depan sudah Januari. Nah, bulan Februari tahun depan saya tidak pinjam. Maret tidak pinjam. April, Mei, Juni, Juli saya tidak pinjam. Jadi saya cuma pinjam Desember dan Januari. Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli saya tidak pinjam. Saya mau tanya buat saudara, apakah dengan saya tidak pinjam lagi, Desember, Januari saya pinjam uang kepada saudara, itu sudah lunas? Kan saya sudah Februari, Maret, saya kan cuma pinjam 2 bulan nih. Baru Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 7 bulan. Saya tidak pinjam. Apakah yang 2 bulan itu sudah lunas? Karena saya tidak pinjam uang. Hah?
Lunas apa tidak? Itu juga gambaran dosa. Maksud saya, dosa, saya sudah buat dosa begini, terus bulan depan tidak, bulan berikut tidak, bulan berikut tidak. Apakah dengan tidaknya saya berbuat dosa lagi, dosa saya lalu sudah lunas? Tidak. Alkitab berkatakan dosa itu dianggap hutang. Makanya disebut ditebus. Ada depan ada pegadaian ya saudara. Ada pegadaian. Ya memang begitu saudara. Itu sistem bilang penebusan itu karena begitu. Tergadaikan. Siapa bisa tebus? Nah kita balik lagi saudara. Dari ini orang tidak bisa saudara. Sekalipun dia merasa saya itu sudah tidak. Iya saya berbuat dosa tahun lalu. Tapi saya sekarang tidak lagi. Bukan berarti tidak butuh juru selamat. Dosa harus diselamatkan hanya oleh Tuhan. Manusia itu, amin saudara. Makanya kita balik saudara, bahwa kita melihat bahwa ternyata saudara, orang mau berbuat baik pun tidak bisa menyelamatkan dia. Dan perbuatan baik kita itu tidak menyucikan kita dari dosa. Perbuatan baik untuk membuat karakter kita menjadi karakter Kristus, iya. Amin saudara. Iya harus. Tapi perbuatan baik kita itu bukan menyucikan kita dari dosa. Sekalipun seandainya waktu-waktu lalu kita melanggar, tahun 2024 ini banyak pelanggaran. Terus nanti tahun 2025 kita melakukan perbuatan baik. Itu bukan berarti perbuatan baik kita itu menyucikan kita dari dosa, tidak. Atau akan menyelamatkan kita, tidak. Yang menyelamatkan kita, kata Alkitab, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya atau kasih karunia atau anugerahnya. Jadi saya bilang lalu di Komsel, bukan kita yang datang menyelamatkan diri, tapi Tuhan yang dari sorga datang jadi manusia untuk menyelamatkan kita dari dosa. Amin saudara. Jadi kalau lalu kan saya bilang Natal itu adalah tindakan Allah menyelamatkan manusia, bukan tindakan kita yang menyelamatkan. Tapi tindakan Allah datang selamatkan kita. Jadi kalau kita selamat, bukan karena tindakan kita, tapi tindakan Tuhan. Tuhan yang datang selamatkan kita. Makanya tentu kita sangat bersyukur dalam hal ini. Yang selamatkan kita Tuhan. Saudara gini ya. Mungkin ada orang begini, masa saya bisa selamat? Saudara tahu Yesaya berkata begini. Yesaya 64 ayat 6. Kita lihat dulu tentang perbuatan baik. Coba mau dilakukan oleh orang Israel begini. Saya mau coba berbuat baik sesaleh-salehnya hidup saya supaya saya selamat. Mari kita lihat ya. Sesaleh-salehnya manusia, Alkitab bilang apa di hadapan Tuhan. Mari kita baca. 1, 2, 3. Coba perhatian. Jadi orang Israel ini coba melakukan perbuatan baik, dibilang ini kesalehan. Tapi Alkitab bilang apa di hadapan Allah? Manusia itu kesalehannya seperti apa? Kain kotor. Saya tahu nggak? Bahasa Indonesia ini masih rapi. Kalau dalam bahasa Ibraninya, saudara itu bukan kain kotor kayak kita. Habis pakai ini kotor. Maaf ya. Kita semua ini. Ini digambarkan kalau zaman sekarang, mohon maaf ya, zaman sekarang agak rapi kita. Mohon maaf, ini wanita itu dia setiap bulan ada menstruasinya kan, bisa pakai pembalut. Tapi kalau zaman dulu tidak ada pembalut seperti dijual di toko, itu pakai kain. Yang dibilang kain kotor itu, saudara. Kalau ada wanita menstruasi, pakai kain itu. Nah gitu, saudara. Jadi pakai kain. Nah itu maksudnya kain kotor itu. Jadi ketika manusia itu melakukan kesalehan, ketika berhadapan dengan Tuhan, dia bilang, Tuhan kami sudah saleh. Tuhan bilang, kesalehan kamu seperti kain kotor. Bagi orang Yahudi, saudara,
adat mereka, kain kotor begini, saudara, itu bagi mereka kan tidak boleh, saudara, mendekat ke mereka. Jadi betul-betul perbuatan baik kesalehan itu tidak ada sangkut pautnya, saudara, atau tidak bisa mempengaruhi dalam hal keselamatan kita. Tidak bisa mempengaruhi sama sekali. Makanya Alkitab berkata kepada para gembala-gembala ini, itu sang juru selamat, kamu harus datang cari dia. Mau perbuatan baik apapun, sesaleh apapun kamu hidup, kamu tidak bisa diselamatkan. Yang bisa menyelamatkan kamu hanya dia yang lahir di kandang domba itu, sang juru selamat. Haleluya, saudara. Makanya sekali lagi, sekali Yesus tetap Yesus. Apapun keadaan kita, kita bersyukur kita punya Tuhan tidak memandang warna kulit apa, suku golongan apapun, tidak memandang status ekonomi. Pokoknya dia bilang, siapapun yang percaya kepada dia, Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, kamu diselamatkan. Gini bilang, aduh Pak, tapi saya orang berdosa Pak, dosa saya besar Pak, masa Tuhan mau selamatkan saya? Coba baca Yesaya 1 ayat 18. Yesaya 1 ayat 18. Yang kencang ya, baca yang kencang. Lantai bawah usahakan kedengaran sampai di atas ya. Baca 1, 2, 3. Marilah, baiklah kita berharap. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti gerisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kusula, akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin. Sampai situ saja. Bisa bilang amin, saudara? Adakah di antara saudara berkata, Tuhan, dosa saya merah seperti kemisi. Ini kan baca bahasa hiperbol, saudara. Bahwa maksud dia menyadari, oh Tuhan, bagaimana? Setiap hari saya bisa berdosa loh Tuhan. Setiap hari. Tapi jawaban Tuhan apa? Selama 1 Yohanes tadi berkata, selama aku berkata aku orang berdosa, tapi di hadapan Tuhan Yesus, Tuhan saya orang berdosa. Tapi Tuhan bilang, sekalipun dosamu merah seperti apa saudara? Kemisi, maksudnya besar dosamu, pekat semerah apapun engkau menggambarkan dosamu. Tapi kalau engkau mau datang pada Yesus, Tuhan bilang, aku akan putihkan seperti salju. Makanya Alkitab berkata 1 Korintus pasal 15, tidak ada yang bisa membatalkan keselamatan dalam hidupmu. Karena yang menyelamatkan engkau bukan engkau, tapi adalah Tuhan. Amin, saudara? Tidak ada. Makanya kita juga jemaat Tuhan, kita lihat, oh anak kita bersalah, orang tua kita bersalah, teman kita bersalah atau berdosa. Saudara tidak boleh menghakimi, kamu itu orang tidak selamat. Tidak boleh. Karena mungkin dia setelah bersalah, dia pulang, dia minta ampun sama Tuhan. Tuhan, saya tidak salah. Tidak boleh kita berkata, dosamu besar sekali kayak setinggi gunung itu. Yang ada kita harus berkata, ya kamu sudah bersalah. Kita bukan membenarkan orang bersalah. Bilang, ya kamu sudah bersalah. Tapi sekalipun kesalahanmu besar, Tuhan bisa putihkan seperti salju. Minta ampun sama Tuhan. Amin, saudara. Sehingga Tuhan berkata, saudara, sekali lagi, melalui para malaikat kepada gembala-gembala, karena kamu itu berdosa, kamu butuh juru selamat, siapapun engkau, datanglah pada Yesus. Jadi Natal itu adalah peristiwa orang datang pada Yesus menemukan juru selamat kehidupannya. Amin. Dan status kita, saya percaya jemaat Tuhan, baik lantai atas lantai bawah, kita adalah orang-orang yang sudah selamat. Haleluya, saudara. Bilang kiri kanan juga, di lantai bawah juga, lantai atas, kita orang yang sudah selamat. Bilang, haleluya, saudara. Kita orang sudah selamat. Mungkin saudara orang bertanya, kalau saudara bertanya, kalau sudah selamat tidak usah ke gereja dong, Pak. Tidak usah ini, tidak usah berdoa, tidak usah ibadah. Justru karena kita sudah selamatlah, makanya saya mau beribadah. Amin, saudara. Justru karena sudah saya selamat, saya harus berdoa kepada Tuhan. Karena saya sudah selamat. Haleluya, saudara. Bahkan dalam apa, saudara? Dalam kitab Daniel memperlihatkan di sana ada neraca-neraca. Tuhan atur ada neraca-neraca. Isi neraca hidupmu.
Saudara, diri kita beribadah pun bukan hanya sekedar, oh karena saya sudah selamat saya beribadah, oh karena sudah selamat saya berdoa. Itu pun saudara, kesetiaan kita pun, ketaatan kita pun Tuhan kasih upah. Aduh, kurang baik apa Tuhan kita. Amin saudara. Sudah selamatkan kita, terus kita melakukan, oh begini ya saudara, orang Kristen wajib berbuat baik karena sudah selamat. Bukan begini, oh saya harus berbuat baik supaya saya selamat. Bukan. Tapi karena saya sudah selamat, saya wajib berbuat baik. Nah begini saudara, sudah kita berbuat baik pun, itu pun Tuhan kasih upah. Amin saudara. Makanya saya bilang, kurang baik apa Tuhan kita? Selamatkan kita dari dosa, terus kita berbuat baik kembali karena sudah selamat, itu pun Tuhan kasih upah. Makanya Alkitab bilang, upahmu besar di surga. Bahkan saya yakin, selalu saya bilang saudara, kadang Tuhan, bukan kadang saudara, Tuhan kasih upah pada kita double saudara. Bukan cuma upah di surga, tapi juga upah di bumi. Saudara percaya upahmu besar di surga? Amin. Karena Yesus juru selamat kita. Amin. Oke, terakhir begini saudara. Sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita melihat status kita, oh saya ini status orang sudah diselamatkan, oh saya ini, sekalipun kadangkala itu orang sudah selamat, kita berdosa pun, kita datang kepada Tuhan, sekalipun dosa merah seperti kermisi, darah Kristus menyucikan kita. Dan kita pun datang berbuat baik karena kita sudah selamat, itu pun ada upah dari Tuhan buat kita. Tapi maksud saya mau katakan begini, saudara, tapi kita juga anak Tuhan, jangan puas dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan pada kita. Ada satu perintah Tuhan bagi kita, pergilah sampai ke ujung bumi, beritakanlah keselamatan apa yang sudah kau terima. Amin saudara. Beritakan itu. Sebab itu bagi kita saudara, tentu jemaat Tuhan, saudara minta kepada Tuhan, Tuhan saya ini sudah selamat. Ada keluarga saya belum selamat, ada teman saya belum selamat. Tuhan tolong pakai saya. Gimana caranya supaya saya bisa memberitahu keselamatan dalam Yesus. Amin. Tapi jangan juga saudara pulang dari sini langsung bilang kepada keluarga saudara di rumah atau tetangga, hei percaya Yesus, kalau tidak kamu sudah di neraka. Jangan begitu caranya. Jangan begitu caranya. Tapi tentu saudara, firman Allah berkata, justru kita berbuat baik kepada orang yang belum selamat. Kalau situ dia bilang, kenapa kamu baik sama saya? Ya karena saya orang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Mungkin dari situ kamu bisa ngobrol, oh orang Kristen kayak gitu, iya. Karena saya selalu begini, saya pernah bilang ke saudara saya, kalau sengaja, dengan sengaja, kadang-kala tidak bawa mobil mau ke satu tempat, sengaja naik Grab. Terus saya selalu bilang begini, Pak, kami ini ya Pak, kami ini orang Kristen ini, sudah berbuat baik, sana begitu ya. Mau berbuat baik seapapun kami itu tidak bisa selamat loh Pak. Kok bisa Pak? Iya. Nah, maksudnya hanya di situ saya mulai masuk. Kami selamat ini hanya karena percaya Yesus. Nah, setelah percaya Yesus, kami wajib berbuat baik. Itu urutannya. Jadi saya cuma mau kasih tahu urutannya. Urutannya, begitu. Nah, setelah naik Grab, ya saudara mesti kasih tips sama orang Grab. Gitu. Supaya dia ingat, itu orang berbuat baik karena dia merasa dia sudah selamat. Jadi saya melakukan ini pun karena saya sudah selamat, biar dia ingat terus. Amin. Ya puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan kita dengar pada saat ini mengenai topik Natal kita. Dia adalah Yesus lahir, datang ke muka bumi, adalah sebagai juru selamat. Sehingga Natal bagi kita juga adalah peristiwa bagaimana gembala-gembala itu menunjukkan siapapun status ekonomi, status sosial orang, semua boleh datang menemukan juru selamat di dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita bangkit berdiri. Kita langsung berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang Engkau telah sampaikan kepada kami. Kami sangat bersyukur ya Tuhan atas status hidup kami, bahwa kami telah diselamatkan oleh Tuhan.
Tuhan, tolong Tuhan, biar melalui kehidupan kami juga banyak orang datang mencari Sang Juru Selamat itu, bertemu dengan pribadi kami, sehingga kami dapat menceritakan tentang Sang Juru Selamat yang lahir di Bethlehem, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, dalam kesempatan ini doa kami Tuhan, jamahlah keluarga kami yang belum percaya, belum diselamatkan. Tuhan, terangi mereka dengan firman-Mu, berikan mereka kerinduan, sehingga melalui pribadi kami mereka boleh mengenal Engkau, Yesus Kristus Juru Selamat pribadi mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah datang menerangi iman percaya kami. Berkati kami semua di tempat ini Tuhan. Kesehatan kami umat-umat-Mu Tuhan, Engkau pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Pergumulan demi pergumulan dalam pekerjaan, dalam bisnis mereka, dalam kesehatan, dalam rumah tangga, masa depan, semua pergumulan kami umat-umat-Mu di tempat ini kami taruh ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya di dalam Tuhan ada mujizat. Kami percaya di dalam Tuhan ada kesembuhan. Kami percaya di dalam Tuhan ada jalan keluar. Di dalam Tuhan ada pertolongan tepat pada waktunya. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dalam Tuhan Yesus kami semua diberkati Tuhan. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Tepuk tangan beri kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Silakan duduk. Saya serahkan kepada yang bertugas. Puji Tuhan, semua yang merasa terberkati dengan firman Tuhan, amin. Tiba saatnya kita akan membawakan korban persembahan yang kedua. Petugas persembahan boleh pergi ke depan, hadirin kasih Kristus, saudari Tiara binti Daud. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang menyembuhkan setiap hati kami. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami ingin yang kedua. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami, dan Tuhan mengurapi juga kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat bagi gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu. Haleluya. Dan terima kasih juga untuk yang bertugas pada hari ini, untuk WL, singer, tim pemain musik, tim asyar, tim media, dan segenap jemaat yang telah hadir sama-sama kita melayani Tuhan di tempat ini. Dan untuk pengumumannya, nanti dilanjutkan untuk ibadah anak-anak sekolah minggu, disertai latihan Natal jam 10 pagi, dan nanti sore ada ibadah raya yang kedua jam 5 sore. Dan untuk hari Senin, doa puasa mingguan GBD Kota Wisata. Untuk puasa yang boleh pilih, puasa Esther, puasa Daud, puasa Adam atau puasa Daniel. Dan untuk hari Senin sampai Rabu, doa segenap panitia Natal 2024 via Zoom pukul 7 malam. Dan hari Jumat diingatkan kembali ada gladi resik tanggal 13 Desember 2024, gladi resik Natal di Bakmi Golek Ballroom jam 8 malam. Ditekankan lagi on time ya,
karena kita mengikuti jam tutupnya Bakmi Golek. Jadi kalau misalnya jam 8 mulai, kita jam 8 mulai, diusahakan sebelum jam 8 sudah sampai di tempatnya. Hari Sabtu ada doa pagi di gereja pukul 7 sampai jam 8 pagi. Dan hari Sabtu YMB disertai latihan dan persiapan Natal mulai jam 12 siang. Dan ibadah dan perayaan Natal 2024 GPD Kota Wisata The Salvation Letter untuk temanya hari Minggu 15 Desember 2024 di Bakmi Golek Ballroom Alternatif Cibubur jam 5 sore. Mungkin ada tambahan pengumuman dari panitia Natal? Ya, terima kasih. Shalom, selamat pagi jemaat, bagi yang di lantai atas maupun lantai bawah. Kami dari panitia Natal sudah setengah perjalanan. Minggu depan tadi disampaikan Bapak Gembala, kita sudah sama-sama ikut merayakan untuk ibadah kita. Berikut yang ditampilkan merupakan official poster untuk kegiatan Natal di tahun 2024. Nanti akan kita bless ataupun kita nanti share juga ke jemaat, nanti boleh diposting ke akun sosial medianya juga, dipersilakan. Ini untuk temanya, nanti kita akan dari kami juga panitia Natal memohon doanya agar semuanya terlaksana dengan baik. Tadi juga sudah diberi nasihat oleh Bapak Gembala, betul Bapak Ibu jemaat saudara sekalian, kami meminta maaf dari segala persiapannya. Terkadang kita agak sedikit kendor dari sisi time management buat makan siangnya. Terima kasih Bapak Gembala untuk nasihatnya. Kita berikan untuk yang lebih baik lagi, semua untuk memuliakan nama Tuhan. Diinfokan kembali, kami dari segenap panitia Natal mengundang seluruh jemaat untuk GPDI Kota Wisata untuk turut serta hadir di hari Minggu 15 Desember 2024 di jam 5 sore. Semoga semuanya merasa terberkati dan sama-sama untuk merayakan dan merasakan kebahagiaan dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, Shalom. Mungkin ada tambahan pengumuman dari Bapak Gembala? Tidak ada. Mari sama-sama kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari supaya untuk bangkit berdiri dan dengan kasih Kristus Ibu Gembala yang dimanapun. Haleluya. Di akhir ibadah ini Tuhan, kami naikkan syukur kami kepadamu, karena Engkau sungguh teramat sangat baik bagi kami. Engkau sudah memberikan dirimu Tuhan untuk mati ganti kami, menebus dosa kami. Anugerah yang terbesar kami sudah terima daripadamu Tuhan. Oleh karenanya Tuhan, kami semua umat-umat-Mu, kami mau melakukan apa yang Engkau perintahkan kepada kami. Oleh karena kebaikan-Mu, oleh karena kasih setia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sangat bersyukur Tuhan untuk setiap berkat anugerah yang kami sudah terima daripadamu. Dan biarlah Tuhan sepanjang minggu yang akan datang ini Tuhan, Engkau terus pakai kami untuk menjadi saluran berkat-Mu. Dimanapun kami pergi dan berada, apapun keberadaan kami, perkataan kami, perbuatan kami, semuanya menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Saat Engkau melihat Tuhan umat-umat-Mu yang datang dengan berbagai pergumulan mereka Tuhan, Engkau melihat Tuhan ada yang bergumul mengenai kesehatan mereka, mengenai usaha mata pencaharian pekerjaan mereka, mengenai keluarga mereka, mengenai hari depan mereka, mengenai apapun juga Tuhan. Kami hanya berseru kepadamu karena kami tahu Engkaulah satu-satunya Tuhan yang sanggup menolong kami. Oleh karenanya Tuhan, kami bawa setiap pergumulan kami kepadamu Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Engkau yang bekerja, Engkau yang menjamah setiap kami, Engkau yang membuka jalan bagi setiap kami, Engkau yang mengerjakan karya-Mu, mujizat-Mu bagi setiap kami. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang tertutup jalan Engkau buka jalan bagi kami. Dan kami percaya Tuhan, selalu ada
besar bersama dengan Engkau. Selalu ada kemenangan dan pertolongan di dalam Engkau. Oleh karenanya kami mau terus melekat kepadamu Tuhan. Kami mau terus mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kegiatan kami seminggu yang akan datang kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam keseharian kami Tuhan Engkau tolong. Dalam pendidikan anak-anak-Mu Engkau menolong Tuhan. Dan khususnya kami berdoa Tuhan untuk Natal kami nanti pada tanggal 15 Desember. Segala persiapan yang sudah dilakukan biar semuanya berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Engkau terus ikat anak-anak-Mu Tuhan, panitia dan anak-anak YMB yang bekerja di dalamnya dengan kasih-Mu. Bersahati mereka bekerja bagi Engkau Tuhan. Bahkan seluruh umat-umat-Mu, jemaat Tuhan GPDI Kota Wisata yang ada, terus ikat kami dengan tali kasih-Mu. Beri kami kesehatan Tuhan. Berikan kami terus semangat untuk melayani Engkau, untuk memuliakan Engkau. Dan biarlah Tuhan Kau persiapkan setiap kami untuk kami boleh menikmati berkat dalam acara Natal kami nanti Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau sudah ada di depan sana Tuhan. Engkau sudah menyelesaikan semuanya Tuhan. Engkau sudah menyiapkan yang terbaik bagi kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan Kau tolong kami Tuhan, untuk kami boleh Tuhan bersama-sama menikmati ibadah Natal nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, dana yang dibutuhkan kami percaya Engkau sudah cukupkan Tuhan. Dan kami percaya semua acara, rangkaian acara dari awal hingga pada akhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar semuanya ada di dalam perkenanan-Mu, semuanya untuk memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, ruko tempat ibadah kami yang sementara masih dalam proses Tuhan, kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang menolong, Engkau yang mengadakan apa yang kami perlukan. Seluruh izin-izin, seluruh desain, seluruh apapun yang kami inginkan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang menjamah orang-orang yang terlibat di dalamnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Damai sejahtera-Mu menjadi bagian kami. Ibadah kami sebentar, anak-anak maupun ibadah nanti Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami juga teringat Tuhan untuk Bu Betty yang saat ini masih dirawat di rumah sakit. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu terulur bagi dia Tuhan. Jamahan-Mu berlaku bagi anak-Mu ini Tuhan. Dan kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan umat-umat-Mu yang lain yang hamba-Mu tidak dapat sebutkan yang dalam keadaan sakit, kami percaya bilur Yesus menyembuhkan. Dan biarlah Tuhan, hari-hari yang akan datang mereka boleh kembali sehat, kembali beraktivitas, kembali memuliakan Engkau. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau menerima berkat yang daripada-Mu. Mari angkat kedua belah tangan kita. Ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan, mengangkat tangan kami kepadamu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga yang menjadi sumber segala sumber berkat bagi kami. Mohon berkati kami semua ya Tuhan, dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa. Dan mohon berkati juga dengan berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, kuat kuasa, pengurapan dari Roh Kudus mengurapi kita semua, memberkati kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian ini.